Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Cafe Literasi. Bapak Ibu, hari ini kita melanjutkan membahas prediksi soal PPPK Guru SD Kompetensi Teknis tahun 2023. Semoga bermanfaat dan langsung saja kita mulai nomor 1. Bu Vera adalah guru kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 3 peserta didik yang belum bisa membaca. Ketika peserta didik setelah diidentifikasi mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Kesulitan belajar ini disebut dengan diskalkulia. B. Disleksia. C. Dysgraphia. D. Auditory and Visual Processing Disorder. E. Non-verbal learning disability. Kesulitan belajar yang disebut dalam kasus itu adalah disleksia. Disleksia adalah gangguan khusus dalam membaca, dan salah satu karakteristiknya adalah kesulitan mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat dengan benar. Hal ini bisa mencangkup kesulitan dalam menggali huruf-huruf, mohon maaf, saya ulangi, mencangkup kesulitan dalam mengenali huruf-huruf atau menghubungkan suara dengan huruf-huruf yang sesuai. Jadi jawabannya adalah disleksia. B. Nomor 2, keuntungan dari pembangkit listrik tenaga air terkait dengan pelestarian alam kecuali A. Ramah lingkungan, B. Merupakan energi yang dapat diperbarui, C. Tidak menyebabkan polusi, D. Mengurangi efek rumah kaca, E. Meningkatkan kadar oksigen pada lingkungan. Keuntungan dari pembangkit listrik tenaga air yang tidak terkait dengan pelestarian alam adalah meningkatkan kadar oksigen pada lingkungan. Meskipun pembangkit listrik tenaga air memiliki banyak manfaat lingkungan, seperti ramah lingkungan merupakan energi yang dapat diperbarui dan tidak menyebabkan polusi. Meningkatkan kadar oksigen dalam lingkungan bukanlah keuntungan utama dari pembangkit listrik tenaga air. Sebaliknya, peningkatan kadar oksigen biasanya terjadi melalui proses-proses alami dalam ekosistem air, seperti fotosintesis oleh tumbuhan air dan alga. Jadi, jawabannya adalah meningkatkan kadar oksigen pada lingkungan, yaitu E. Nomor 3, dalam percobaan menggosokkan penggaris plastik pada rambut atau kain wol, lalu mendekatkannya pada potongan kertas, ketika potongan kertas tertarik ke arah penggaris dan seakan menari-nari. Perubahan energi apa yang terjadi? A. Energi gerak menjadi energi kinetik. B. Energi gerak menjadi energi listrik. C. Energi gerak menjadi energi magnet. D. Energi listrik menjadi energi magnet. Atau E. Energi magnet menjadi energi gerak. Perubahan energi yang terjadi dalam percobaan ini adalah energi gerak menjadi energi listrik. Ketika Anda menggosokkan penggaris plastik pada rambut atau kain wol, ini menghasilkan gesekan yang mengakibatkan penggaris menjadi bermuatan listrik. Ketika penggaris yang bermuatan listrik mendekati potongan kertas yang netral, terjadi perpindahan elektron antara penggaris dan kertas, menciptakan arus listrik yang sangat kecil. Ini adalah contoh sederhana dari prinsip dasar elektrostatika, di mana energi gerak dari gesekan menghasilkan energi listrik. Jadi, di sini jawabannya adalah energi gerak menjadi energi listrik. Jawabannya adalah B. Nomor 4, peristiwa yang menyerupai prinsip percobaan menggosokkan penggaris plastik dengan rambut adalah A. Dinamo sepeda yang menghidupkan lampu, B. Lampu senter yang dihubungkan baterai, C. Televisi yang dipasangkan pada aliran listrik, D. Kelistrikan mobil dengan aki, E. Terjadinya petir. Peristiwa yang menyerupai prinsip percobaan menggosokkan penggaris plastik dengan rambut adalah dinamo sepeda yang menghidupkan lampu. Dalam dinamo sepeda, gerakan roda sepeda menghasilkan gesekan pada bagian tertentu yang kemudian menghasilkan energi kinetik yang dikonversi menjadi energi listrik.
Energi listrik ini kemudian digunakan untuk menghidupkan lampu sepeda. Prinsip dasar di sini adalah menghasilkan energi listrik melalui gesekan. Jadi jawabannya adalah A. Dinamo sepeda yang menghidupkan lampu. Nomor 5. Denny, Rudy, dan Siska adalah tiga bersaudara yang terkenal cerdas dalam membelanjakan uang jajannya. Mereka selalu membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Prinsip hemat tersebut sudah tertanam pada diri sejak kecil. Misalnya saja, kemarin sore Denny belanja di toko Mekar bersama kedua saudaranya. Ia membeli dua pensil dan satu penghapus seharga 7.000. Sementara Rudy hanya membeli 3 pulpen dan dua pensil seharga 7.000. Siska membeli 5 pulpen dan dua penghapus seharga 11.000. Perilaku hidup hemat yang dilakukan Denny, Rudy, dan Siska termasuk pengamalan Pancasila, yaitu sila ke perilaku hidup hemat yang dilakukan Denny, Rudy, dan Siska termasuk pengamalan Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mencangkup nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam memanfaatkan sumber daya dan kekayaan alam secara bijaksana, yang mencerminkan perilaku hemat dan pengelolaan keuangan yang bijaksana. Jadi jawabannya adalah 2B. Nomor 6, lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Perancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai A. Fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. B. BI memanajer, yaitu mengatur, mengelola sumber belajar waktu, dan mengorganisir kelas dalam kegiatan belajar di dalam lingkungan. C. Administrator yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di lingkungan sekitar sekolah. D. Motivator yang memberikan rangsangan kepada siswa agar dapat berpikir dengan aktif dan kreatif untuk mempelajari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. E. Sumber informasi yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan sekitar. Peran guru dalam metode pembelajaran inquiry yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah sebagai fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. Dalam metode ini, guru membantu mengarahkan peserta didik untuk menjalankan penelitian atau eksplorasi dalam lingkungan sekitar, memberikan bimbingan, dan mendukung mereka dalam memahami dan memecahkan masalah, serta menggali pengetahuan dari pengalaman langsung di lingkungan tersebut. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik untuk aktif belajar dan mengembangkan keterampilan penelitian. Jawabannya adalah fasilitator. Jawabannya adalah A. Nomor 7, arti rantai pada lambang sila kedua, Pancasila adalah A. Rantai melambangkan ketertarikan yang kokoh antara warga negara. B. Rantai melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan berhubungan timbal balik. C. Rantai yang kokoh adalah wujud kesatuan Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. D. Rantai melambangkan berputarnya keadilan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Rantai adalah wujud hukum yang harus dipatuhi setiap warga negara untuk menciptakan keadilan yang hakiki. Arti dari rantai pada lambang sila kedua Pancasila adalah rantai yang kokoh adalah wujud bersatunya Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. Lambang ini mencerminkan kesatuan dan persatuan antara berbagai elemen masyarakat dan suku bangsa di Indonesia. Rantai yang kokoh menggambarkan solidaritas dan persatuan di antara warga negara Indonesia yang penting untuk mencapai kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Jadi, di sini jawabannya adalah C. Rantai yang kokoh adalah wujud persatuan Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. Baiklah, itu tadi 7 soal prediksi PPPK Guru SD Kompetensi Teknis tahun 2023. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.